Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel kita guys, Komikpedia Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja di sana. Teman-teman, hari ini kita mau sedikit membahas tentang komik Brave Story ya. Komik petualangan terbitan dari Level Komik yang tamat di volume 20. Nah teman-teman, jangan sampai lupa untuk like dan subscribe video ini agar tetap eksis di YouTube. Terima kasih, dan jangan sampai lupa untuk share dan juga untuk beli komiknya di Tokopedia saya, Nanang Alfred, Kabupaten Banyuwangi. Banyak komik baru, komik langka, komik-komik koleksi, dan komik yang masih bisa untuk dijual kembali, walaupun second ataupun yang segel. Nah hari ini kita punya komik ya, namanya Brave Story ya. Memang komiknya tebel, komiknya nggak begitu terkenal, tapi ya menurut saya ini adalah komik yang wajib dikoleksi ya teman-teman ya. Brave Story ceritanya adalah artinya adalah cerita dari seorang yang berani. Kita akan bacakan dari nomor 1 ya. Covernya seperti ini, merah covernya. Wataru adalah seorang maniak game yang selalu tak terkalahkan. Dia juga sangat populer di kalangan teman-teman sekolahnya. Namun semuanya berubah ketika Mitsuru, seorang murid pindahan, tiba di sekolahnya. Popularitasnya pun menurun. Mitsuru juga lebih jago main game daripada Wataru. Dan Kaori, cewek yang disukai Wataru, kelihatannya juga jatuh hati pada Mitsuru. Walaupun begitu, Mitsuru ternyata adalah seorang pengembara. Dia bisa melintasi dunia ini ke dunia vision, di mana sihir dan monster masih eksis di sana. Wataru yang tak sengaja menemukan gerbang vision jadi ikut terlibat dalam petualangan lintas dunia yang mengubah jalan hidupnya. Nomor 1 ya teman-teman ya. 2, ini masih segel ya. Monster-monster dari dunia vision masuk ke dunia manusia. Ketika Mitsuru menggiring mereka satu persatu kembali ke vision, Wataru yang penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Mitsuru juga ikut masuk. Dia tidak sadar bahwa dia masuk ke dunia yang akan mengubah hidupnya. Saat Mitsuru terdesak, tiba-tiba Wataru muncul dengan simbol pengembara di lehernya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Wataru memiliki simbol pengembara? Ini nomor 2 ya. Nomor 3, karena kesalahpahaman Wataru CS menjadi tersangka dan dimasukkan ke dalam penjara oleh Branch. Di sana tiba-tiba mereka diserang salah satu anggota Branch yang merupakan mata-mata pengikut Dewa Tua. Dari sana mereka tahu bahwa ada 2 kepercayaan dalam vision yang saling bertentangan, yaitu Dewa Tua dan Sang Dewi. Mengapa keduanya saling bertentangan? Apa Wataru CS dapat menyusun misi mereka menuju menara takdir? Ini nomor 3 ya teman-teman ya. Seperti ini bagus nih. 4, setelah bergabung dengan Shikra, Mitsuru secara resmi mendapatkan permata keempat dari Tuan Onji dan juga kontrak yang tertanam di tubuhnya. Mitsuru pun memburu para pengembara dan mengambil permata mereka. Tapi ketika Mitsuru hendak membuka jalan menuju menara takdir, permata kelima itu selalu hancur. Apa yang terjadi? Apa menara takdir itu ada? Nomor 4 ya. 4. Nah, 5, ini masih segel nomor 5. Pertarungan antara Book dan Wataru terus berlanjut. Book semakin tak terkendali karena pengaruh naga sihir monster yang mengikat kontrak dengannya. Namun di tengah pertarungan mereka tiba-tiba dihentikan Mina. Di sisi lain, percik-percik api perang mulai terasa antara kerajaan utara dan selatan. Apakah perang antar kedua kerajaan besar itu akan benar-benar terjadi? Mampu Wataru menghadapi situasi ini? Nomor 5. 6, Wataru, Kikima, dan Mina sampai ke pelabuhan rahasia Sono. Hanya di pelabuhan itulah terdapat kapal yang bisa membawa Wataru CS ke utara.
Namun tanpa diduga yang datang bukanlah kapal transport, melainkan armada kapal yang membawa pasukan utara. Bukan hanya itu, salah seorang anggota Sigdra, Hart, juga datang memimpin pasukan tersebut. Mampukah Wataru dan kawan-kawan menghentikan pasukan utara? Ini nomor 6. 7. Ini seperti ini 7. Wataru dan kawan-kawan pergi menuju dataran tinggi Andur agar bisa bertambah kuat. Konon barang siapa yang mampu bertemu dengan petapa di sana, dia akan memperoleh kekuatan yang berlipat ganda. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba saja awan hitam datang dan petir pun menyambar rombongan Wataru. Ini nomor 7, biru ya, warna-warni bungkusnya. 8. Wataru yang sudah mendapatkan brief license memberitahukan bahaya yang mengancam Vision pada teman-temannya. Kegelapan di Vision adalah karena bocornya Soha. Salah satu penyebabnya adalah perang yang akan terjadi. Tanpa banyak bicara, Wataru dan yang lainnya pergi menuju Zakrem untuk menghentikan perang. 9. Pertempuran Hart melawan Wataru terus berlanjut. Saat Wataru hampir memperoleh kemenangan, tiba-tiba Hart mengamuk dan menembak ke segala arah. Joso dan Wataru pun semakin terancam bahaya. Mampukah Wataru mengalahkan Hart? Ini nomor 9. 10. Covernya seperti ini ya, 10. Akhirnya Mitsuru berhasil menyusup ke villa putri dan bertemu dengan putri Zopi yang begitu mirip adik perempuannya. Saat berjalan-jalan, Mitsuru dan putri Zopi bertemu Mina dan terlibat pertarungan dengannya. Ini nomor 10. 11. Perang antara Ronmel dan Sigdra terus berlanjut. Kesatria kilat sehebat Ronmel pun terpaksa mengakui keunggulan 3 anggota Sigdra. Di saat genting, tiba-tiba Wataru muncul menolong Ronmel. Akankah keadaan berbalik? Ini nomor 11 ini ya. 12. Akhirnya Wataru berhasil bertemu Kaori. Namun Kuts berkata perempuan itu bukan Kaori yang dulu. Kuts tahu cara menolong Kaori yang dirasuki iblis. Meski demikian resikonya sangat besar. Apa dia berani? Berhasilkah Wataru menyelamatkan Kaori? 12. 13. Pertempuran melawan Onba dan Sigdra terus berlanjut. Kali ini dunia iblis hampir sepenuhnya muncul di Vision. Wataru dan yang lainnya kesulitan menghadapi semua ini. Namun demikian kelihatannya Book punya rencana sendiri. Rencananya seperti apa ya teman-teman, beli untuk membacanya secara langsung. Nomor 14. Pertarungan Wataru dan kawan-kawan melawan Sigdra terus berlanjut. Kali ini Hart tanpa disangka-sangka datang kembali dan membantu mereka. Mampukah mereka bersama Hart mengalahkan Sigdra? Ini nomor 14 ya teman-teman ya. 15. Pertarungan terus berlanjut. Akhirnya terungkaplah hubungan sebenarnya antara Lupa dan Onji, sekaligus kejadian penting di masa lalu mereka. Apakah Wataru dan kawan-kawannya bisa mencegah kehancuran Vision? Ini nomor 15 ya teman-teman ya. Covernya seperti ini ya. Covernya menarik dan masih segel ini teman. Ini masih segel. 16. Inilah saat penentuan dengan Aju Lupa. Dengan kemampuannya menciptakan golem, Lupa bisa dengan mudahnya menyerang musuh di hadapannya. Dengan kondisi yang sudah diambang batas dan musuh yang sekuat itu, apakah Wataru memiliki kesempatan menang? Ini nomor 16. Hampir mirip ya dengan 15 covernya. Sama, hampir sama, serupa. 17. Mengabaikan keselamatan Vision, Mitsuru terus maju demi memperoleh permata kelima. Demi melawan Mitsuru, seseorang memberikan sebutir permatanya pada Wataru. Karena percaya dia bisa mengotak-atik. Bagaimanakah kemampuan Wataru yang telah memiliki 4 permata? Di sisi lain, anggota Sigdra yang tersisa kini terkumpul dan
berkumpul dan saling bertarung memperebutkan permata kegelapan. Siapakah yang akan mendapatkannya? Nomor 17. 18. Chang akhirnya menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Mitsuru pun tak berdaya menghadapinya hingga Wataru masuk dalam pertarungan dan membantunya. Sebenarnya apa rahasia kekuatan Chang? Apakah Wataru dan Mitsuru mampu bekerja sama seperti dulu? Nomor 18, kopernya hijau. 19. Chang berhasil dikalahkan berkat kerjasama antara Wataru dan Mitsuru. Tapi di tengah sorakan kemenangan itu, tragedi kembali menerpa. Sekali lagi Mitsuru jatuh ke dalam kegelapan. Dan suara siapa sebenarnya yang selama ini didengar Wataru? Ini nomor 19. Terakhir nomor 20, volume terakhir. Ya, di sini ada tulisan N terakhir. Kaori gugur setelah mempercayakan permohonannya pada Wataru. Waktu untuk penentuan akhir sudah dekat. Dari kedua orang yang terpisah, siapakah yang terpilih, Wataru atau Mitsuru? Nah, ini terakhir. Jadi saya hanya membacakan sinopsis singkatnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk membelinya jika teman-teman tertarik atau berminat, karena ceritanya sungguh menarik ya. Mungkin itu saja teman-teman ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yeah.